Bab 1002/1003 Misi Tingkat Berlian. Bolehkah saya tahu pemimpin misi seperti apa yang dimaksud Zhang ketika dia mengundang saya? Kelompok tentara bayaran Ametis dan kelompok tentara bayaran Harpa duduk. Mereka semua memandang Wang Xian dan sejenak tidak tahu harus berkata apa. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana membalas Wang Xian yang begitu kuat dan tidak dapat diprediksi. Mereka merasa sedikit canggung. Wang Xian menatap mereka sambil tersenyum dan bertanya langsung. Wang Xian memiliki kesan yang baik tentang gadis-gadis di kelompok tentara bayaran Ametis. Rumah Xia yang tampaknya biasa ini berani berbicara langsung dan membuat musuh keluar dari kelompok tentara bayaran Tuan Muda. Tindakan mereka juga membuat Wang Xian memiliki kesan yang baik padanya. Misi. Xia Houming menatap Zhang Yitian dan bertanya, misi di wilayah Angin Naga. Ya, Zhang Yitian mengangguk dan menatap Wang Xian. Komandan Wang, tujuan utama pertemuan ini adalah untuk membahas misi binatang iblis di wilayah Angin Naga. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan dokumen dan menyerahkannya kepada Wang Xian. Ada ras binatang iblis di wilayah Dragon Wind, ikan buas sayap angin. Ini adalah ras yang sangat kuat. Binatang iblis dari ras ini pada dasarnya haus darah. 4 tahun lalu, mereka mengendalikan binatang buas lainnya dan memulai pengepungan monster di kota Donghai. Pada saat itu, untungnya penguasa kota di kota Laut Timur dan para ahli lainnya menemukannya tepat waktu. Mereka bergerak bersama dan membunuh semua ahli dari ikan buas bersayap angin. Saat Zhang Yitian berbicara, Wang Xian menunjukkan ekspresi ingin tahu di wajahnya. Apakah misinya terkait dengan ikan buas bersayap angin ini? Wang Xian bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia hanya pernah melihat binatang iblis sekali di hutan belantara ketika dia datang ke daratan yang luar biasa. Mereka licik dan cerdas. Mereka jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada binatang buas. Ras binatang iblis. Sama seperti manusia, mereka memiliki wilayah dan sarangnya sendiri. Hal yang sama berlaku untuk Savage Fish Demon Beast sayap angin. Akademi Pemburu Iblis memiliki file tentang ikan buas sayap angin. Saat itu, setelah penguasa kota Laut Timur membunuh binatang iblis tingkat atas dari ras ikan buas sayap angin, mereka mengirim orang ke sarang ikan buas sayap angin. Namun, mereka tidak menemukan apapun di sana, bahkan tidak ada satupun ikan buas sayap angin. Kemudian, sekelompok tentara bayaran pergi ke wilayah ikan buas sayap angin dengan harapan mendapatkan keberuntungan, tetapi mereka tidak kembali. Menurut beberapa berita dalam beberapa tahun terakhir, beberapa sarjana berspekulasi bahwa ras binatang iblis dari ikan buas sayap angin masih ada, tetapi tidak ada ikan buas sayap angin yang lebih kuat di sana. Begitu seorang ahli pergi ke sarang mereka, mereka akan segera melarikan diri, dan jika mereka lemah, mereka akan dibunuh oleh ikan buas sayap angin. Untuk mencegah ras binatang iblis yang licik ini merusak kota Donghai ketika mereka dewasa, kelompok tentara bayaran selalu memiliki misi berlian bintang 1 untuk melenyapkan ikan buas sayap angin. Zhang Yuntian terus berbicara dengan Wang Xian. Wang Xian mengangguk pelan. Melihat informasi tentang ikan buas sayap angin, dia bertanya dengan bingung, apakah misi ini tidak terlalu berbeda dengan misi lainnya? Komandan Wang, ikan buas sayap angin dulunya adalah ras binatang iblis yang sangat kuat. Setelah binatang iblis tingkat atas terbunuh, yang tersisa semuanya lemah. Namun, semua harta dalam ras binatang iblis ada di tangan binatang iblis yang lemah ini. Saat Zhang Yitian berbicara, matanya berbinar. Perlombaan dengan 4 hingga 5 binatang iblis tingkat 9 yang luar biasa pasti memiliki harta yang sangat kaya. Jika kita dapat memusnahkan ras ikan buas sayap angin, kita tidak hanya dapat menyelesaikan misinya, tetapi kita juga dapat memperoleh harta yang sangat besar. Misi ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan misi lain. Mata Xia Houming berbinar saat dia berkata. Misi di wilayah Dragon Wind adalah misi yang ingin diselesaikan oleh semua kelompok tentara bayaran. Harta karun dari klan binatang iblis tingkat atas bahkan lebih kaya daripada klan tingkat atas di kota Donghai. Apakah begitu? Hati Wang Xian tergerak. Harta karun. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan harta karun, maka anggota Istana Naga dan kemampuannya akan sangat meningkat. Ya, seluruh kota Laut Timur tahu tentang misi ini, tapi ini sangat sulit. Setelah kelompok tentara bayaran yang kuat lewat, ikan buas sayap angin yang licik akan segera melarikan diri, dan kelompok tentara bayaran yang lemah akan dihancurkan oleh mereka. Ini juga karena level binatang iblis tidak tinggi, dan misinya adalah level berlian.
Setelah beberapa siswa dari Demon Hunter College kami memeriksa informasinya, mereka menemukan bahwa sekali seorang ahli di atas peringkat 7 alam luar biasa muncul dalam misi ini, pihak lain akan melarikan diri, dan siapapun di bawah peringkat 7 alam luar biasa akan terbunuh. Kami sedang bersiap untuk bekerja sama dengan beberapa kelompok tentara bayaran yang kuat dari akademi dan meminta mereka untuk menemukan beberapa ahli untuk menuju ke wilayah ikan buas bersayap angin bersama-sama. Zhang Yuntian berkata kepada Wang Xian, bentuk tim untuk menyelesaikan misi bersama. Wang Xian menatap mereka dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu bukan tim. Kami juga dapat berpisah dan bertindak secara mandiri. Jika kita berpisah, kita juga bisa membagi kekuatan ikan buas bersayap angin dan mengurangi bahayanya. Adapun siapa yang bisa mendapatkan harta itu akan tergantung pada kekuatan dan keberuntungan kita. Zhang Yitian menggelengkan kepalanya. Kapan kita berangkat? Wang Xian merenung sejenak dan bertanya langsung. Komandan Wang, apakah Anda setuju untuk melakukan misi ini bersama kami? Zhang Yitian bertanya dengan kejutan yang menyenangkan. Meskipun mereka tidak mengetahui kekuatan Wang Xian, dia seharusnya berada di level 7 alam supernatural. Mereka membutuhkan ahli seperti itu. Tentu saja kami akan pergi. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Kapten Zhang, kakak, mengapa kita tidak pergi bersama? Dengan cara ini, kita bisa saling menjaga dan membagikan harta sesuai dengan kekuatan kita masing-masing. Xia Houming menyarankan dari samping. Zhang Yitian menatapnya dan kemudian ke Wang Xian. Terserah kalian untuk memutuskan. Saya tidak peduli. Wang Xian berkata kepada Zhang Yitian. Hal ini diundang oleh kelompok tentara bayaran ametis. Tidak pantas baginya untuk membuat keputusan sendiri. Akan jauh lebih nyaman untuk pergi bersama mereka. Paling tidak, dia tidak perlu melihat banyak informasi. Akan jauh lebih nyaman untuk mengetahuinya dari mereka. Tentu, Komandan Xiahou. Silakan kirim seseorang untuk bertanya kepada kelompok tentara bayaran lainnya apakah mereka ingin pergi ke wilayah binatang iblis ikan buas bersayap angin. Namun, setelah mereka sampai di sana, mereka harus bertindak sendiri. Zhang Yitian mengangguk dan berkata pada Xia Houming. Baiklah, aku akan pergi dan bertanya kepada mereka segera. Xia Houming mengangguk. Dia memandang Wang Xian dan ragu sejenak. Saudaraku, apakah kamu yakin ingin meninggalkan kota? Di mana keluarga Yun? Jangan khawatir, kami telah menyepakati lokasi di luar kota. Ketika saatnya tiba, aku akan mencari kalian. Mereka tidak akan memperhatikan saya. Wang Xian tersenyum. Dia memberitahu kelompok tentara bayaran Tuan Muda bahwa Wang Xian yang dengan sengaja mengatakan bahwa Yun Hanhai dan yang lainnya dibunuh olehnya. Karena kelompok tentara bayaran Tuan Muda ini ingin membunuhnya, dia akan membiarkan mereka datang. Secara kebetulan, dia saat ini sangat membutuhkan batu roh. Jika mereka datang untuk membunuhnya, mereka akan dapat mengiriminya banyak batu roh. Adapun keluarga Yun, yang memiliki status transenden tingkat 9, itu juga merupakan bagian dari rencananya. Keluarga Yun adalah salah satu keluarga teratas di kota Laut Timur. Sekarang setelah Spike Naga telah tiba, wajar saja bagi mereka untuk menjadi terkenal. Dia akan menggunakan keluarga Yun untuk meningkatkan reputasi lonjakan naga. Bab 1003/1004 Akademi Pemburu Setan yang sensasional. Kelompok tentara bayaran Void Beast dan kelompok tentara bayaran Ametis, dua kelompok tentara bayaran peringkat kedua dan ketiga dari Akademi Pemburu Iblis, keluar untuk melindunginya. Mereka dapat memastikan bahwa kelompok tentara bayaran Tuan Muda tidak akan berani menyinggung perasaannya di masa depan. Namun, Wang Xian masih mengatakan bahwa Yun Hanhai pada akhirnya dibunuh olehnya. Inilah alasannya. Kali ini, bukan karena dia sombong atau sombong. Itu karena dia telah memikirkannya dengan hati-hati. Komandan Wang, kita akan berangkat langsung besok siang. Ketika saatnya tiba, kami akan menghubungi satu sama lain melalui pelat batu komunikasi. Tolong hati-hati. Ketika mereka keluar dari Demon Hunter Manor, Zhang Yitian dan Xia Houming mengingatkan Wang Xian. Jangan khawatir. Wang Xian tersenyum dan mengangguk. Kemudian, dia berjalan menuju tempat tinggal mereka. Zhang Yitian, Xia Houming, dan dua kelompok tentara bayaran lainnya menatap punggung Wang Xian dengan mata berbinar. Pemimpin Zhu Hou, bagaimana Anda mengenal pemimpin Wang? Melihat sosok itu menghilang, Zhang Yitian melihat ke arah rumah Xia dan bertanya dengan rasa ingin tahu.
Dia menyelamatkan nyawa kelompok tentara bayaran bis kami yang kosong. Jika bukan karena dia, aku pasti sudah mati. Xia Houming tersenyum dan menatap gadis-gadis di sampingnya. Bagaimana dengan kalian? Dia menyelamatkan lebih dari 10 dari kita. Wakil Komandan Xiao menimpali dari samping. Kekuatannya benar-benar tidak normal. Dia mungkin bisa berhasil dalam misi ini. Namun, saat Xia Houming berbicara, dia ingat bahwa dia secara pribadi mengatakan bahwa dia telah membunuh Yun Hanhai dan yang lainnya. Ekspresi ragu-ragu muncul di wajahnya. Dia seharusnya tidak. Zhang Yitian dan gadis-gadis lainnya sedikit mengernyit. Ekspresi kontemplatif muncul di wajah mereka. Mereka sangat terkejut ketika Wang Xian berkata bahwa dia telah membunuh Yun Hanhai dan yang lainnya. Mungkinkah Wang Xian ini benar-benar mencari kematian? Saya harap dia memiliki pemikirannya sendiri. Kalau tidak, akan sangat sulit bagi kami untuk membantunya. Xia Houming berkata tanpa daya. Dia menggelengkan kepalanya dan mengucapkan selamat tinggal pada Zhang Yitian sebelum pergi. Ayo pergi juga, Zhang Yitian berkata kepada sekelompok gadis di belakangnya. Tubuhnya yang tinggi dan bergoyang berjalan menuju akademi. Apakah benar Wang Xian yang membunuh Haier? Saat ini, di sebuah manor di area tengah kota Donghai, seorang pria parubaya berteriak dengan wajah penuh niat membunuh. Di sampingnya, sebuah meja benar-benar hancur. Matanya merah darah, menyebabkan semua orang di aula menundukkan kepala dan tidak berani menatap matanya. Snake Scar, yang berdiri di depan pria parubaya itu, menghadap pria parubaya itu. Wajahnya sedikit pucat saat dia berkata, "Ini paman." Dia mengakuinya sendiri hari ini. Banyak orang yang hadir mendengarnya. Seorang siswa baru Akademi Pemburu Iblis memiliki kemampuan untuk membunuhku, Haier. Wajah pria parubaya itu sedikit ganas. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang dingin. Apakah itu dia atau bukan, dia harus mati. Semua kerabatnya harus mati. Paman, aku, tanda ular, akan membalaskan dendam saudara Yun. Tidak peduli seberapa besar harganya, aku akan membunuh anak itu. Tanda ular menundukkan kepalanya dan berkata dengan wajah muram. Keluar. Pria parubaya itu mengabaikan tanda ular dan berkata dengan dingin. Ya, paman. Tanda ular sedikit terpana dan berjalan keluar dengan wajah muram. Wang Xian, kamu adalah daging mati. Tanda ular menyipitkan matanya dan cahaya menyeramkan melintas. Pemimpin. Saat tanda ular keluar dari keluarga Yun, sekelompok anggota kelompok tentara bayaran Tuan Muda berjalan mendekat. Pemimpin, menurut informasi yang kami terima, Skybeast dan Amethyst akan menuju ke wilayah ikan yang merajalela di Dragonwind Region besok untuk mempersiapkan misi tingkat berlian. Seorang pria muda dengan hati-hati melihat tanda ular yang suram itu dan berkata, "Ya," tanda ular dengan dingin mengangguk. "Kami curiga, anak itu mungkin pergi." Pemuda itu melanjutkan, "Dia masih berani meninggalkan kota." Mata Snakemark mengungkapkan cahaya ganas, menyebabkan pemuda itu terkejut. Kirim seseorang untuk secara pribadi mengawasi pria itu. Ekspresi Snakemark menjadi gelap saat dia ragu-ragu. Komandan, kelompok tentara bayaran Amethyst dan Void Beast melindunginya sekarang. Seorang pemuda berkata dengan ragu-ragu. Jika ada yang berani melindunginya, keluarga Yun akan memusnahkan mereka tanpa AS mengambil tindakan. Snakemark memikirkan Amethyst dan Void Beast. Dia mendengus dingin dan berjalan lurus ke depan. Para pemuda dari kelompok tentara bayaran Tuan Muda di sampingnya sedikit terkejut dan segera mengikuti di belakang. Pada saat ini, di forum Akademi Pemburu Setan, berita Wang Xian membunuh Yun Hanhai dan yang lainnya telah menyebar seperti api. Insiden di perjamuan hari ini juga telah terungkap. Ketika sekelompok pemuda dari Akademi Pemburu Iblis mengetahui tentang berita ini, mereka semua terkejut. Mengapa kelompok tentara bayaran Amethyst dan kelompok tentara bayaran Void Beast melindungi Wang Xian itu? Terutama kelompok tentara bayaran Amethyst. Apakah mereka tidak memiliki dendam terhadap Wang Xian? Ya dewa, apakah ini Wang Xian reckless? Dia benar-benar mengatakan bahwa dia membunuh Yun Hanhai dan yang lainnya. Sekarang, bahkan Amethyst dan Void Beast tidak bisa menyelamatkannya. Keluarga Yun pasti akan bergerak. Bahkan jika anak ini memiliki 10 nyawa, masih belum cukup baginya untuk mati. Ini benar-benar tidak terduga. Jika dia tidak mengatakan bahwa dia membunuh Yun Hanhai dan yang lainnya,
tidak ada yang berani memprovokasi dia di Akademi Pemburu Iblis di masa depan. Sekarang, dia benar-benar mengatakannya dengan bodoh. Dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa membunuh Yun Han Hai dan pembangkit tenaga listrik lainnya? Sekarang setelah dia mengatakan itu, terlepas dari apakah dia membunuh mereka atau tidak, keluarga Yun akan menyingkirkannya. Semua orang di akademi tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang yang ingin bunuh diri. Bahkan instruktur akademi tahu tentang masalah ini. Mereka semua mengerutkan kening dan menggelengkan kepala perlahan. Siapapun harus membayar mahal untuk membunuh calon pewaris keluarga Yun di kota Donghai. Wang Xian tidak memperhatikan masalah di forum akademi. Sebaliknya, dia melihat informasi yang diberikan Zhang Yitian kepadanya. Saya harap saya bisa mendapatkan panen yang baik kali ini. Wang Xian memegang kayu pemogokan petir di tangannya saat dia berpikir sendiri. Keesokan paginya, Wang Xian membawa Ao Jian dan yang lainnya keluar kota. Merasakan tatapan di belakangnya, dia tersenyum. Setelah meninggalkan kota, Wang Xian dengan mudah mengusir mereka. Di mana mereka? 5 menit kemudian, seorang pria parubaya mengamati sekeliling dengan wajah cemberut. Dia mengeluarkan pelat batu komunikasinya dan mengirim pesan dengan ekspresi malu. Mereka di sini, di tepi lautan, yang berjarak 30 km dari gerbang timur, sekelompok orang berdiri di tepi pantai. Mata mereka tertuju pada Wang Xian dan yang lainnya yang terbang ke arah mereka. Mereka terlambat setengah jam. Di tengah kelompok tentara bayaran ametis, seorang wanita di samping Zhang Yuntian yang tinggi berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Tinggi wanita itu sebanding dengan Zhang Yitian. Namun, sosoknya bahkan lebih berapi-api dari Zhang Yitian. Sosoknya yang melengkung hampir bisa membuat orang meledak di tempat. Jika bukan karena fakta bahwa tidak ada operasi plastik di benua transendensi, hampir semua orang akan berpikir bahwa dia memiliki sosok yang berapi-api setelah operasi plastik. Penampilan wanita itu agak mirip dengan Zhang Yitian, tapi jauh lebih familiar. Bibi, dia adalah dermawan dari kelompok tentara bayaran kita. Dia sangat kuat. Jangan katakan apapun nanti. Zhang Yitian menatap wanita itu dan mengingatkannya. Seorang anak sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Saya ingin melihat garis keturunan seperti apa yang dia miliki. Wanita itu menyilangkan lengannya dan merasa seperti sedang memegang bola besar. Dia menoleh dengan rasa ingin tahu. Bab 1004/1005, dengarkan perintahku. Di samping kelompok tentara bayaran ametis, ada seorang lelaki tua berdiri di samping Xia Huming. Penatua Zeng, ini penyelamat kami. Jika bukan karena dia terakhir kali, kita pasti sudah lama mati. Xia Huming memperkenalkan pria tua di sampingnya. Oh, saya belum pernah mendengar tentang siswa yang begitu mengerikan di Akademi Pemburu Iblis. Pria tua itu memandang dengan rasa ingin tahu pada sekelompok orang yang terbang ke arah mereka. Murid baru, kekuatannya benar-benar tidak normal. Saat itu, dia membunuh lebih dari selusin kerang awan yang berada di level 6 transenden dalam satu gerakan. Xia Huming berkata dengan wajah penuh kekaguman. Dia sangat kuat dan sangat muda. Aku bertanya-tanya dari mana dia berasal dari murid keluarga garis keturunan. Pria tua itu berkata perlahan. Terlepas dari apakah itu wanita dengan sosok eksplosif atau lelaki tua, mereka semua percaya bahwa Wang Xian memiliki garis keturunan yang kuat. Kalau tidak, tidak mungkin bagi orang biasa untuk mencapai tingkat 7 yang transenden pada usia ini ketika mereka berkultivasi. Tidak ada monster seperti itu di seluruh benua. Sangat mungkin baginya untuk memiliki garis keturunan yang kuat. Pangeran dari keluarga kerajaan Kekaisaran Drakonid di benua itu memiliki kekuatan tingkat 7 atau 8 yang transenden pada usia yang begitu muda. Dari sudut pandang mereka, Wang Xian pasti memiliki garis keturunan yang kuat. Saya harap dia memiliki latar belakang yang kuat. Jika tidak, keluarga Yun akan membalas dendam. Xia Huming menghela nafas sedikit. Maaf semuanya, saya terlambat. Wang Xian memandangi sekelompok orang dan berkata dengan nada meminta maaf saat dia mendarat di tanah. Dia menyapu pandangannya ke sekelompok orang dan sedikit terkejut. Ada 2 pembangkit tenaga 7 tingkat yang luar biasa, seorang wanita dengan sosok yang menakutkan dan seorang lelaki tua. Matanya tanpa sadar berhenti pada wanita dengan sosok yang lebih baik. Sosok wanita ini mengingatkannya pada sosok gadis-gadis di anime yang dilebih-lebihkan. Ini terlalu eksplosif. Aku tidak melihat rasa malu di wajahmu.
Wanita itu melihat ekspresi Wang Xian dan berkata dengan dingin. Haruskah kita berangkat sekarang? Wang Xian tersenyum dan berkata kepada Zhang Yitian, Xia, dan Hou Ming. Ayo pergi, Kapten Wang. Ini bibiku, Zhang Fengying. Ini adalah tetua Zheng. Untuk misi ini, ayo go together. Zhang Yitian menarik-narik pakaian bibinya dan memperkenalkannya pada Wang Xian. Halo, nama saya Wang Xian. Wang Xian mengangguk. Zhang Fengying menilai Wang Xian saat lampu hijau menyala di matanya. Level 5 yang luar biasa. Ada juga sekelompok orang tingkat 5 yang transenden di belakangnya. Zhang Fengying menyipitkan matanya sedikit dan berkata kepada Zhang Yitian. Tidak, itu tidak mungkin. Kekuatan pemimpin Wang. Zhang Yitian sedikit terkejut. Namun, ketika dia melihat lampu hijau di mata bibinya, dia tertegun lagi. Bibi, bagaimana kekuatan pemimpin Wang berada di level 5 yang transenden? Ketika dia terluka parah, dia bisa membunuh 4 hingga 5 ahli di level 6 transenden dengan satu gerakan. Wakil Komandan Xiao sedikit terkejut dan berkata dengan tidak percaya. Panggil aku Saudari Ying, jangan panggil aku tua. Zhang Fengying mendengar kata-katanya dan melambaikan tangannya. Ini membuat Wakil Komandan Xiao sedikit malu. Hehe, ini, Saudari Ying, Komandan Wang membunuh lebih dari selusin binatang buas di level 6 transenden dengan satu gerakan saat itu. Bagaimana dia bisa berada di level 5 yang transenden? Xia Houming menggelengkan kepalanya dengan tak percaya. Sepertinya garis keturunanmu lebih baik dalam menyembunyikan kekuatanmu. Zhang Fengying melirik Wang Xian dengan penuh minat. Ini membuatnya sedikit terpana. Dia merasa bahwa wanita dengan sosok yang sangat baik ini sedikit narsis. Grup tentara bayaran ametis memiliki 20 anggota kali ini. Yang terlemah di antara mereka berada di level 5 dan ada juga 5 di level 6. Kekuatan kelompok tentara bayaran Void Beast mirip dengan kelompok tentara bayaran ametis. Kekuatan yang sama harus digunakan untuk membagikan harta. Misi binatang iblis ikan buas sayap angin adalah misi resmi Kota Laut Timur. Itu bukanlah misi khusus dari Akademi Pemburu Iblis. Misi ini memungkinkan 10 kelompok tentara bayaran untuk menyelesaikannya bersama. Ayo pergi. Saat waktunya tiba, semuanya dengarkan perintahku. Zhang Fengying melihat sekeliling seperti kakak perempuan dan berkata kepada semua orang. Dengan teknik mata Nona Zhang, kami secara alami akan mendengarkan perintahmu. Penatua Zheng, yang berada di tingkat transenden 7, menangkupkan tangannya ke arah Zhang Fengying dan setuju. Ini membuat Wang Xian sedikit terkejut. Tampaknya Zhang Fengying, yang memiliki sosok yang memiliki beberapa kemampuan. Bagaimana, anak kecil? Zhang Fengying memandang Wang Xian dan berkata dengan merendahkan. Ayo pergi. Wang Xian menyadari bahwa dia jauh lebih pendek dari Zhang Fengying. Sosoknya kurang dari 1,8 meter. Namun, Zhang Fengying mendekati 1,9 meter, yang tingginya hampir sama dengan Zhang Yitian. Ini membuatnya merasa sedikit canggung dan dia mengatakannya secara langsung. Adapun Wang Xian mengatakan bahwa dia akan mendengarkan perintahnya, Wang Xian tidak langsung menyetujuinya. Dengan mata naga api terang dan gelap Wang Xian, lebih tepat baginya untuk memerintah. HMPH, ayo pergi. Melihat dia tidak menjawab, Zhang Fengying mendengus pelan dan terbang langsung ke langit. Sisanya dengan cepat mengikuti di belakang. Kapten Wang, bibiku sangat tanggap. Kamu bisa mendengarkannya dulu. Zhang Yitian berbisik kepada Wang Xian. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Sisanya segera terbang menuju wilayah angin naga. Wilayah angin naga berjarak 100 km dari kota Donghai. Alasan mengapa disebut wilayah angin naga adalah karena angin dan ombak di sini sangat kencang. Dalam keadaan normal, ketinggian ombak bisa mencapai 100 meter. Di wilayah ini, sebenarnya ada tornado. Kadang-kadang, bahkan ada badai yang membelah pedang yang dapat membunuh transenden tipe 5 atau 6. Di dasar laut, ada hutan bawah laut. Di dasar laut, ada sejenis pohon lonceng angin. Jenis pohon ini bisa mengeluarkan suara di dasar laut. Itu sangat mistis. Sepanjang jalan, mereka bertemu lebih dari selusin makhluk gaib tingkat 3 atau 4 yang terbang. Mereka dengan mudah ditangani oleh mereka. 2 hingga 3 jam kemudian, Wang Xian melihat ombak di depannya semakin bergejolak. Gelombang besar datang satu demi satu. Angin juga lebih dari 10 kali ukuran area di sekitar kota Donghai.
Wang Xian bahkan melihat fenomena besar air penghisap naga. Ayo turun dari sini. Setelah Zhang Fengying memasuki tempat ini, kecepatannya menjadi lebih cepat. Lampu hijau melintas di matanya saat dia berbicara kepada orang-orang di sekitarnya sebelum memasuki laut. Wang Xian dan yang lainnya segera mengikuti di belakangnya. Binatang iblis ikan buas bersayap angin hidup di hutan lonceng angin di dasar laut. Mereka menggali gua di bawah tanah dan gua itu ada di segala arah. Savage Fish Demon Beast yang bersayap angin mengendalikan sekelompok binatang buas. Di antaranya, yang utama adalah Jinlin Boa. Setiap orang harus berhati-hati. Jika Anda tiba-tiba diserang oleh Jinlin Boa atau ikan buas bersayap angin, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Setelah memasuki lautan, ekspresi Zhang Fengying menjadi serius. Dia memegang cambuk panjang di tangannya dan tampak seperti seorang ratu. Wang Xian melihat ke bawah. Kedalaman daerah itu lebih dari 20.000 meter. Sekilas, itu tampak seperti hutan besar. Pohon lonceng angin tingginya sekitar 30 meter. Itu terletak di dasar lautan. Sedikit sentuhan akan menimbulkan suara. Begitu terjadi perkelahian di sini, pasti akan menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Itu juga karena pohon lonceng angin yang beberapa tahun yang lalu, banyak kelompok tentara bayaran yang kuat tidak dapat melakukan apapun terhadap ras ikan yang merajalela di sayap angin. Kita harus mendarat di dasar laut, atau kita akan lebih mudah ditemukan. Mata Zhang Fengying berkedip dengan lampu hijau saat dia berbicara kepada mereka. Semua orang mengerti tempat ini dan mengangguk saat mereka mengikuti di belakangnya. Bab 1005-1006 Teknik Murid. Dasar laut di wilayah Dragonwind tidak sepenuhnya gelap. Lonceng angin pada pohon lonceng angin memancarkan cahaya hijau, dan dasar laut juga terpantul dalam warna hijau. Daerah sekitarnya mengandung energi air dan energi angin yang padat. Di hutan berpadu angin, melayang di langit di atas hutan hanyalah mencari kematian. Di langit, seseorang bisa melayang di langit dalam jarak beberapa ribu meter. Binatang buas dan binatang iblis di hutan lonceng angin lebih mudah disergap dan diserang. Setelah memasuki hutan bawah air, mereka bisa bergerak lebih diam-diam. Di sini, jika kamu bertemu dengan Jinlin Boa atau ikan buas bersayap angin, kamu harus membunuh mereka secepat mungkin. Jangan terlalu berisik. Pembudidaya unsur angin dan air harus memperhatikan. Jangan biarkan suara lonceng angin menyebar. Zhang Fengying memandangi orang-orang di belakangnya dan memperingatkan dengan wajah serius. Ya, anggota kelompok tentara bayaran ametis jelas tidak asing dengan Zhang Fengying. Mereka menganggukkan kepala dengan berat. Xia Houming dan yang lainnya juga mengetahui namanya dan setuju dengannya. Wang Xian memandang wanita ini dengan tubuh yang panas. Untuk bisa mencapai level 7 yang transenden, dia harus luar biasa. Ayo pergi. Zhang Fengying melambaikan tangannya. Semua orang menatap sekeliling mereka dengan waspada. Wang Xian juga melihat sekeliling, dan cahaya aneh muncul di matanya. Di bawah tatapannya, Wang Xian menyadari bahwa ada lorong di bawah laut 500 meter di depannya. Lorong itu sangat besar, tetapi tidak ada makhluk hidup di dalamnya. Apakah ini sarang ikan buas bersayap angin? Wang Xian melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Lorong itu mengarah ke depan, dan memanjang ke segala arah. Itu seperti labirin besar. Pantas saja aku tidak bisa menyingkirkan ikan buas bersayap angin ini. Sarang mereka begitu rumit. Bahkan jika seorang ahli dari ranah interpretasi kosong datang, dia tidak akan bisa menyingkirkan ikan buas bersayap angin ini. Wang Xian melihat ke dasar laut. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, suara mendesak datang dari depan. Wang Xian mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Dia melihat Zhang Fengying, yang sedang berjalan di depan, sedang memegang binatang buas dengan cambuk hijau panjang di tangannya. Binatang buas itu panjangnya 7-8 meter, setebal ember, dan memiliki 2 antena di kepalanya. Itu tampak seperti ular sanca, tetapi ada perbedaan besar. Bang! Zhang Fengying menggerakkan lengannya dan mengencangkan cambuk, dan boa skala bordir sepanjang 7 hingga 8 meter langsung dibagi menjadi beberapa bagian. Terlalu ganas. Nona Fengying tidak hanya kuat dalam seni mata, tetapi juga sekelompok yang kuat. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya di keluarga Zhang yang telah mengaktifkan mata hijaunya. Di samping mereka, sekelompok pemuda dari kelompok tentara bayaran binatang buas berbisik ketika mereka melihat Zhang Fengying yang kuat.
Hati-hati, saya menemukannya ketika saya berada 1000 meter jauhnya. Sekarang saya berjarak 500 meter, Anda masih belum melihatnya. Zhang Fengying menoleh dan menatap sekelompok orang di belakangnya dengan ekspresi tidak senang. Zhang Yitian merasa sedikit canggung. Dia sudah terbiasa dengan bibinya ini. Namun, Zheng Lao, yang berada di samping Xia Houming, mau tidak mau menggerakkan bibirnya. Dia menundukkan kepalanya perlahan dan menyeka pedang panjang di tangannya, berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Zheng Lao pandai bertarung. Rekan kecil itu, apa yang kamu kuasai? Zhang Fengying menatap Wang Xian. Sebagai komandan yang berkualifikasi, dia harus memahami atribut dan kemampuan setiap orang. Dia tidak perlu bertanya tentang yang lain. Namun, dia harus memahami Wang Xian, yang juga merupakan petarung level 7 yang luar biasa. Aku pandai dalam hal itu. Wang Xian ragu-ragu sejenak sebelum berkata, saya pandai pramuka. Kamu jago pramuka. Zhang Fengying sedikit tercengang saat mendengar kata-katanya. Kemudian, dia menatapnya dengan ekspresi menggoda. Teman kecil, kamu pandai pramuka. Ya, kakak. Wang Xian mendengarnya memanggil anak kecilnya lagi dan lagi. Dia menatapnya dan menjawab. Kakak. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar kata-kata Wang Xian, mereka segera melihat ke atas dan kemudian melihat ke arah Zhang Fengying. Kakak perempuan ini benar-benar diperhatikan dengan baik. Anda, Zhang Fengying memelototi Wang Xian. Ketika dia melihat kemarahan di wajahnya, dia segera menahan diri. Dia memandang Wang Xian dari ujung kepala sampai ujung kaki dan berkata, kamu satu-satunya yang pandai dalam kepramukaan. Apakah Anda tidak memperhatikan Jinlin Boa yang baru saja berjarak 500 meter? Apakah ini kepanduan yang Anda kuasai? Aku memang pandai dalam hal itu. Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan lemah. Baiklah, kalau begitu aku ingin melihat seberapa bagus skill kepramukaanmu. Ayo, mari kita berjalan di depan. Zheng Tua, kamu tetap di belakang kami. Zhang Fengying mengangkat alisnya dan berkata kepada mereka. Baiklah, Nona Zhang, aku tidak pandai dalam hal ini. Saya akan menyerahkan pramuka kepada kalian. Zheng Tua menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Wang Xian berjalan dengan acuh tak acuh. Pak, nak, mari kita berkompetisi. Selanjutnya, mari kita lihat siapa yang akan menjadi yang pertama menemukan binatang buas yang mengintai. Zhang Fengying meletakkan tangannya di bahu Wang Xian dan berkata dengan jelas. Wang Xian tersenyum dan menatap Zhang Fengying, yang setengah kepala lebih tinggi darinya. Dia mengambil 2 langkah ke kiri dan berkata, baiklah. Hehe, Zhang Fengying tersenyum saat melihat tindakannya dan berteriak, ayo pergi. Saat mereka terus berjalan ke depan, Zhang Fengying menatap Wang Xian dengan senyum di wajahnya. Matanya berkedip dengan cahaya hijau. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling. Mata hijau. Wang Xian melirik Zhang Fengying dan berpikir, aku bertanya-tanya kemampuan apa yang dimiliki mata hijau ini. Dia terus berjalan ke depan. Pohon lonceng angin tingginya puluhan meter dan lautnya tenang. Itu mirip dengan hutan di tanah. Setelah berjalan lebih dari 1000 meter, Wang Xian mengamati sekelilingnya dengan senyuman di wajahnya. Tiba-tiba, dia menunjuk ke atas dengan lengannya. Tanpa dia mengucapkan sepatah kata pun, ikan todak emas di belakangnya bergerak dan terbang langsung menuju pohon lonceng angin di depannya. Berdengung, pedang logam menembus pohon. Bang! Mayat berukuran 7 hingga 8 meter jatuh ke tanah. Itu adalah caracal level 5 yang luar biasa. Sekelompok orang yang sedang berjalan tertegun. Bahkan Zhang Fengying menoleh dengan heran. Ada caracal di pohon. Ekspresinya berubah saat dia menatap Wang Xian. Kamu menemukannya. Kekuatan bawahanmu tidak buruk. Ayo pergi. Wang Xian tidak menjawabnya dan berkata dengan jelas. Siapa ini? Seekor kucing kecil bertemu tikus mati. Arogan sekali. Zhang Fengying melihat bahwa Wang Xian mengabaikannya. Dia cemberut dan ekspresinya menjadi serius. Energi hijau pekat berkumpul di matanya. Ketika Wang Xian melihat penampilannya, dia menarik kembali mata naga api dan cahayanya. Sekarang, dia hanya berada di pinggiran. Dia akan menyerahkannya pada Zhang Fengying, kakak perempuannya. Dengan cara ini, dia senang bisa bebas. 500 meter ke kiri, ada boa caracal melilit pohon. Ini transcendent level 5. Ayo pergi dan urus itu. Setelah berjalan 500 hingga 600 meter lagi, bibir Zhang Fengying sedikit melengkung saat dia berkata dengan lembut.
Seorang gadis transenden level 6 dari batu kecubung segera terbang dan merawatnya. HMPH. 1 lawan 1. Zhang Fengying mengangkat kepalanya dan menatap Wang Xian dengan provokatif. Ini membuatnya merasa sedikit terhibur. Dia menganggukkan kepalanya dengan ringan. Melanjutkan, dia terus maju dengan penuh semangat juang. Dia melihat sekeliling dengan waspada. Bab 1006/1007 diyakinkan. 8/1. Setelah mengemudi selama 1 jam, Zhang Fengying melambaikan cambuk panjang di tangannya dan membunuh anaconda tersebut. Dia menatap Wang Xian dengan sedikit penghinaan di matanya. Dia memiliki sosok yang tinggi dan ramping untuk memulai. Sekarang dia mengangkat kepalanya, dia terlihat lebih mengesankan. Kewaspadaan saudari Zhang adalah salah satu yang terbaik di seluruh kota Donghai. Betul sekali. Tidak banyak orang di seluruh kota Donghai yang memiliki keterampilan mata. Saudari Zhang adalah yang terbaik. Itu benar, itu benar. Setelah berjalan selama 1 jam, semua bahaya dengan mudah diatasi oleh Zhang Fengying. Di belakang mereka, kelompok tentara bayaran Ametis dan kelompok tentara bayaran Void Beast juga mengungkapkan ekspresi santai. Semuanya berkata dengan nada menyanjung. Baiklah, berhenti menyanjung kami. Baru saja, kami hanya berada di batas luar. Ada beberapa boas Jinlin tingkat 5 yang luar biasa. Selanjutnya, kita akan mendekati area tengah hutan lonceng angin. Kita mungkin bertemu dengan Savage Fish yang berkelok-kelok. Zhang Fengying melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan menatap Wang Xian. Anak kecil, masih banyak hal yang perlu kamu pelajari. Wang Xian dan Zhang Fengying tampak sedikit sombong dan merasa terhibur. Keren-keren. Kamu masih yang terbaik, kakak. Apakah kamu yakin sekarang? Anda tidak diizinkan memakai kata-kata besar itu. Di masa depan, ketika Anda melihat saya, bersikaplah baik dan panggil saya kakak perempuan. Panggil aku kakak. Zhang Fengying memandang Wang Xian dengan dagunya dan berkata dengan gembira. Sudut mulut Wang Xian berkedut. Kupikir lebih baik memanggilmu kakak perempuan. Panggil saja saya apapun yang saya katakan untuk memanggil saya. Ke depan, jangan sombong dan jangan sombong di depan saya. Jadilah rendah hati dan kalahkan. Zhang Fengying menatapnya dan berkata dengan senyum di wajahnya. Ayo lanjutkan. Wang Xian berkata padanya tanpa daya. Kapten Wang, jika kamu ingin bersaing dengan saudari Zhang dalam pramuka, kamu telah kalah. Betul sekali. Teknik mata saudari Zhang terlalu kuat dan dia memiliki banyak pengalaman. Kedua pemuda di belakang berbisik. Saat kita mencapai area tengah, mungkin ada sekelompok ular boa Jinlin. Semuanya, berhati-hatilah. Setelah berjalan lebih dari 10 kilometer, Tetua Zheng melompat turun dari pohon dan mengingatkan semua orang. Sebuah gua telah muncul. Kita harus siap bertarung kapan saja. Zhang Fengying melihat ke gua bawah tanah di kejauhan dan mengingatkan dengan keras. Memasuki gua berarti mereka benar-benar telah memasuki wilayah ikan buas bersayap angin. Di sekitar gua bawah air ini, mungkin ada lebih dari selusin caracal boa atau ikan buas bersayap angin yang tiba-tiba muncul. Begitu mereka memasuki pusat, Wang Xian menjadi waspada. Dalam penglihatannya, ada pintu masuk gua yang lebarnya sekitar 2-3 meter setiap 100 meter di depan mereka. Di bawah gua-gua ini ada banyak terowongan yang padat. Mereka dianggap berjalan mulus di pinggiran hutan lonceng angin. Namun, area tengah adalah awal yang sebenarnya. Keluarkan pelat batu induksi. Old Zheng berkata kepada seorang pemuda. Pelat batu induksi dapat merasakan konsentrasi energi spiritual. Rentang penginderaan adalah 100 meter. Gua ikan buas bersayap angin itu rumit, tetapi kedalamannya kurang dari 100 meter. Dengan menggunakan pelat batu induksi ini, jika seseorang menemukan tempat di mana batu spiritual tiba-tiba lebih tinggi, itu berarti itu mungkin gua sebenarnya dari ikan buas bersayap angin. Mungkin ada harta karun di dalamnya. Wang Xian melihatnya. Baginya, pelat batu induksi ini tidak ada gunanya. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa menembus 500 hingga 600 meter tanah saat dia melihat ke bawah tanah. Setelah berjalan sekitar setengah jam, Zhang Fengying merawat dua boa bersisik emas yang bersembunyi di sekitarnya. Boa bersisik emas di sini telah mencapai level Transcendent 6. Ambil pelat induksi dan pergi ke gua. Zhang Fengying melihat ke gua-gua di sekitarnya dan berjalan untuk memeriksanya. Dia menunjuk ke gua pertama yang dia periksa. Baiklah, Suster Fengying.
Gadis itu menganggukkan kepalanya dan segera berlari membawa pelat induksi. Wang Xian mengamati sekelilingnya dan melihat ke dasar gua. Hah! Tiba-tiba, Wang Xian sedikit terkejut. Tunggu. Dia dengan cepat berkata kepada gadis yang sedang berjalan. Kapten Wang, ada apa? Gadis itu menatapnya dengan rasa ingin tahu. Apa yang salah? Zhang Fengying juga memandang Wang Xian dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada ikan buas bersayap angin di bawah sana. Wang Xian menunjuk ke suatu tempat di samping gua dan berkata. Itu adalah binatang iblis dengan sepasang sayap. Kepala dan tubuhnya mirip dengan hiu. Itu memiliki lapisan kulit yang tebal dan ekor ikan. Baru saja, Wang Xian melihat sekelilingnya. Tidak ada ikan buas bersayap angin di sana. Sebaliknya, mereka baru saja berenang dari bawah. Seolah-olah mereka sedang menunggu kedatangan mereka. Wang Xian menunjuk ke sana dan berkata. Tatapannya menyapu sekelilingnya. Lebih dari 1000 meter di depan, kepala Savagefish sayap angin lainnya terungkap dari pintu masuk gua. Tatapannya dingin saat dia melihat ke atas. Mengapa ada ikan buas sayap angin? Saya baru saja memeriksa di sana. Little Guy, apakah matamu mempermainkanmu? Zhang Fengying menatap Wang Xian. Namun, dia berjalan menuju gua yang dia tunjuk. Mata hijaunya melihat ke dalam gua dan mencoba merasakannya lagi. Sudah dipastikan aman. Si kecil, kamu masih belum sanggup. Zhang Fengying tersenyum dan menatap Wang Xian dengan mengejek. Wang Xian tidak memandangnya. Sebagai gantinya, dia melihat area di bawah. Dia menyadari bahwa ketika Zhang Fengying berjalan mendekat, ikan buas bersayap angin dapat merasakannya mendekat dan bergerak 3 hingga 4 meter ke dalam gua. Ikan buas bersayap angin adalah binatang iblis atribut angin. Mereka bisa merasakan apakah mereka mendekat melalui aliran air atau tidak. Wang Xian berpikir sendiri. Datanglah kemari. Zhang Fengying melambai pada gadis itu. Gadis itu segera berjalan mendekat. Pemimpin Wang, jangan khawatir tentang metode investigasi bibiku. Zhang Yitian berpikir bahwa Wang Xian tidak mau menyerah dan berkata kepadanya sambil tersenyum. Jangan khawatir, Kapten Wang. Saya masih percaya pada saudari Fengying. Gadis itu tersenyum padanya dan berjalan ke pintu masuk gua. Zhang Fengying terus melihat gua di depannya. Pada saat ini, ikan buas bersayap angin perlahan mendekat dari dasar gua. Bang! Ketika Wang Xian melihat pemandangan ini, kayu petir di tangannya dengan lembut mendarat di tanah. Ledakan! Saat ini, kepala ikan berukuran 1 meter tiba-tiba muncul dari lubang dan menyerang gadis itu. Gadis itu memegang lempengan batu komunikasi dengan kedua tangannya. Ketika dia melihat ikan buas bersayap angin yang tiba-tiba menyerangnya, wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri. Suara keras menyebabkan ekspresi semua orang di sekitar berubah drastis. Zhang Fengying menoleh dan wajahnya langsung berubah jelek. Cambuk panjang di tangannya ingin menyelamatkannya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Namun, pada saat ini, duri muncul dari tanah di samping mereka dan langsung menembus ikan buas bersayap angin. Wang Xian menarik lengannya dengan lembut dan menarik keluar ikan buas bersayap angin sepanjang 3 meter itu. Ini, semua orang tercengang saat melihat Wang Xian dibunuh oleh ikan buas bersayap angin bahkan sebelum kepalanya mencapai setengah meter. Terima kasih. Gadis itu berterima kasih kepada Wang Xian dalam keadaan syok. Jika bukan karena Wang Xian, dia pasti sudah mati. Bab 1007, apakah 1008 yakin? Ya, hati-hati. Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan ringan dan melihat ke tingkat supernatural 5 Demon Beast, ikan buas bersayap angin. Dibandingkan dengan binatang buas, tidak ada banyak perbedaan dalam kecerdasan. Wang Xian melambaikan tangannya dan memasukkannya ke dalam cincin interspatialnya. Kamu, bagaimana kamu menemukan bahwa ada binatang iblis ikan buas bersayap angin di sana? Zhang Fengying mengangguk pada gadis itu dengan nada meminta maaf. Dia datang ke sisi Wang Xian dan bertanya dengan heran. Dengan mataku, Wang Xian tersenyum tipis. Siapa yang kamu bohongi? Zhang Fengying memelototi Wang Xian dengan tak percaya. Aku tidak melihatnya dengan mataku. Bagaimana saya bisa tahu di mana itu? Ayo pergi, lanjutkan. Wang Xian berkata dengan tidak bisa berkata-kata. Ekspresi Zhang Fengying berubah. Kamu baru saja menyelamatkan hidup Xiao Ying. Saya akan menghitungnya sebagai kemenangan Anda sebanyak 10 kali. Kami akan menang 13 sampai 10. Dia berkata kepada Wang Xian dengan ekspresi gelap.
Wang Xian tersenyum dan melihat ke tempat di depannya. Matanya berbinar. Kamu sombong sekali setelah menang. Tunggu saja. Zhang Fengying menunggu Wang Xian. Wajahnya dipenuhi ketidaksenangan saat dia melihat ke depan lagi. Berhenti. Setelah berjalan beberapa ratus meter, Wang Xian berkata kepada mereka semua. Ada apa, Kapten Wang? Apakah kamu memperhatikannya lagi? Tidak ada binatang buas 500 meter di depan. Ekspresi Zhang Fengying sedikit berubah. Dia menatap Wang Xian dan berkata. Orang-orang di belakang juga memandang Wang Xian dengan heran. Kalian, itu dan itu. Wang Xian tidak menjawabnya. Dia menunjuk ke Ao Yao dan yang lainnya yang ada di sampingnya dan berkata. Ya, pemimpin. Ao Jian dan yang lainnya menganggukkan kepala. Wang Xian melihat ke depan dan mengarahkan kayu petir di tangannya ke dasar laut. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sinar cahaya yang disertai kilat langsung menyebar ke depan dengan kecepatan yang mengerikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Zhang Fengying, kelompok tentara bayaran ametis, dan kelompok tentara bayaran Void Beast semua menatap gerakan tangan Wang Xian dari dekat. Pada saat ini, satu persatu, boa caracal terjerat duri dan merangkak keluar dari gua. Di belakang gua, ada binatang iblis tingkat 6 yang luar biasa, ikan buas bersayap angin. Lonjakan cahaya emas. Ao Jian dan ikan todak mandul lainnya melambaikan pedang panjang mereka dan sinar cahaya keemasan langsung menembus kepala Jinlin Boa dan ikan buas bersayap angin. Ayo pergi. Wang Xian berkata kepada mereka dan berjalan lurus ke depan. Semua orang melebarkan mata mereka. Zhang Fengying memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia melihat mayat binatang buas di tanah dan kemudian ke Wang Xian. Bagaimana Anda menemukan mereka? Zhang Fengying berjalan ke sisi Wang Xian dan bertanya sambil menatapnya. Mataku, kakak. Wang Xian menatapnya dan menjawab dengan jujur. Bagaimana mungkin? Bagaimana mata bisa melihat mereka? Mereka jelas berada di dalam gua dan tersembunyi dengan sangat baik. Bagaimana mereka bisa melihatnya? Zhang Fengying semakin dekat dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Ketika Wang Xian melihat sosok panas tepat di depannya, sudut mulutnya berkedut. Mungkin karena penglihatanku yang bagus. Ekspresi Zhang Fengying berubah. Dia tahu bahwa ini adalah rahasianya dan tidak mungkin dia memberitahunya. Ini, dianggap sebagai gencatan senjata. Wajah Zhang Fengying menjadi gelap saat dia melihat ke arah Wang Xian dan berkata. Ayo terus bergerak. Wang Xian melihat sekeliling dan terus berjalan menuju pusat. Zhang Fengying, yang berada di samping, melihat sekeliling dari waktu ke waktu. Dia menaksir Wang Xian dari waktu ke waktu. Orang-orang dari kelompok tentara bayaran ametis dan kelompok tentara bayaran Void Beast di belakangnya juga tertegun. Mereka mengikuti di belakangnya dengan takjub. Ini terlalu luar biasa. Mereka begitu jauh dan mereka bahkan bersembunyi di dalam gua. Bagaimana pemimpin Wang bisa melakukannya? Ini sangat tidak normal. Dia menemukan binatang buas yang tersembunyi di bawah jarak 5 hingga 600 meter. Kali ini, pemimpin Wang mungkin bisa membawa kita ke harta karun Savage Fish. Beberapa pria muda dari kelompok tentara bayaran Void Beast memandang Wang Xian dengan kagum dan berdiskusi dengan suara rendah. Mata sekelompok gadis di samping juga berkedip. Ini terutama terjadi pada gadis yang baru saja diselamatkan oleh Wang Xian. Dia tidak percaya kata-kata Wang Xian barusan. Jika bukan karena dia mungkin sudah mati sekarang. Setelah berjalan 7 hingga 8.000 meter, Wang Xian tiba-tiba menemukan lokasi di bawah mereka. Seekor ikan buas Windwing mengikuti mereka. Namun, ikan buas sayap angin ini berada di sebuah lorong di bawah laut. Tubuhnya menempel di tanah. Jelas itu sedang mendengarkan suara langkah kaki Wang Xian. Ikan buas sayap angin ini benar-benar pintar. Mungkin mereka telah bertarung dengan kelompok tentara bayaran selama beberapa tahun terakhir. Kecerdasan mereka semakin tinggi. Wang Xian berpikir sendiri dan berhenti berjalan. Ada apa, grup Wang? Apakah ada lebih banyak binatang buas yang menyergap di depan? Melihat bahwa Wang Xian telah berhenti, Tetua Zeng menatapnya dengan heran juga. Tatapannya tertuju pada gua bawah air di depan. Tatapan Zhang Fengying tertuju pada gua-gua itu. Cahaya hijau keluar dari matanya. Jelas bahwa dia telah mengeluarkan seni mata secara maksimal. Bang! Petir yang menyambar kayu di tangan Wang Xian mendarat di tanah. Dia melambaikan tangannya dengan paksa.
Bang, bang, bang. Suara tabrakan keras tiba-tiba datang dari bawah kaki mereka. Ini menyebabkan ekspresi mereka berubah drastis. Ledakan. Tanah langsung terbelah. Ikan buas sayap angin tingkat 6 yang luar biasa diikat oleh Wang Xian dengan duri. Manusia sialan, aku akan membunuh kalian semua. Ikan buas sayap angin diikat di mana-mana. Sepasang mata merah darahnya menatap Wang Xian. Bang! Wang Xian memukul kayu petir di tangannya dan langsung membunuhnya. Ini, Penatua Zeng tertegun. Zhang Fengying, yang berada di samping, melebarkan matanya karena tidak percaya. Kamu benar-benar menemukan binatang iblis yang tersembunyi di bawah kaki kita. Bagaimana Anda melakukannya? Ini adalah pertama kalinya dia merasa dikalahkan. Ketika Wang Xian berhenti lebih awal, dia masih melihat ke depan. Namun, dia tidak menyangka dia akan menemukan ikan buas bersayap angin di bawah tanah. Bawah tanah adalah lorong gua ikan buas sayap angin. Dia juga telah mempelajarinya dari informasi tersebut. Bagian itu setidaknya setebal 2 hingga 3 meter dari tanah. Sulit bagi ikan buas sayap angin untuk melancarkan serangan diam-diam dari tanah setelah 2 hingga 3 meter. Pada akhirnya, ikan buas sayap angin dibawa langsung dari lorong di bawah. Bagaimana dia melakukannya? Zhang Fengying memandangi kaki Wang Xian dan bertanya-tanya apakah dia memperhatikan kakinya. Ayo pergi, kakak. Wang Xian memandang Zhang Fengying, yang sedang menatapnya dengan penuh harap. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Kakak, dia hanya seorang kakak perempuan, tetapi sekarang dia telah menjadi seorang kakak perempuan. Dia tidak bisa meninggalkan kakak perempuan ini apapun yang terjadi. Ekspresi Zhang Fengying berubah. Ini adalah penghinaan terang-terangan. Pemimpin Wang, kamu terlalu kuat. Tidak hanya kuat, kamu praktis tak terkalahkan. Bahkan binatang iblis di bawah kami dapat menemukanmu. Haha, dengan pemimpin Wang, kita pasti bisa kembali dengan muatan penuh. Sekelompok pemuda dari kelompok tentara bayaran Void Beast berkata dengan ekspresi menjilat. Bahkan beberapa gadis menatap sosok Wang Xian dengan bintang berkelap-kelip di mata mereka. Waspadalah. Zhang Fengying menggeram dengan ekspresi malu. Ketika semua orang melihat wajahnya yang cemberut, mereka sedikit menundukkan kepala dan berhenti berbicara. Pemimpin Wang, bagaimana Anda melakukannya? Dia tidak bisa membantu tetapi berjalan mendekat dan bertanya lagi. Panggil aku kakak, Wang Xian berkata dengan lemah. Kakak laki-laki. Dia menggertakkan giginya. Apakah kamu yakin? Saya yakin. Bab 1008-1009 lubang dalam. Wang Xian tidak terlalu peduli dengan ukuran. Tidak apa-apa bagi seorang lelaki tua untuk memanggilnya, adik laki-laki, atau anak muda. Namun, Wang Xian memiliki beberapa keberatan ketika seorang wanita memanggilnya, anak muda. Oleh karena itu, dia hanya bisa memanggilnya sebagai, kakak perempuan, atau kakak perempuan. Padahal usianya jauh lebih tua darinya. Wang Xian memandang Zhang Fengying yang benar-benar diyakinkan olehnya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Saat aku menundukkan kepalaku barusan, aku melihat binatang iblis di bawah sana. Oleh karena itu, saya membunuhnya. Wang Xian menatapnya dan berkata padanya dengan ekspresi serius. Anda, Zhang Fengying melihat bahwa dia masih belum memberitahunya. Dia tampak malu saat dia menggertakkan giginya dan menatapnya. Aku sudah memanggilmu kakak, kenapa kamu tidak memberitahuku? Itu tugasku. Kamu kalah. Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh dan melihat ke depan. Ayo pergi. Ayo terus maju. Baiklah. Setelah menyaksikan teknik deteksi sesat Wang Xian, sekelompok orang buru-buru mengikuti di belakangnya. Bibi, ayo ikuti dia. Zhang Yitian berjalan ke sampingnya, menarik lengannya dan berteriak. Xiao Tian, apakah kamu yakin dia adalah murid baru Akademi Pemburu Iblismu? Zhang Fengying bertanya pada Zhang Yitian dengan wajah serius. Meskipun dia belum pernah ke akademi berkali-kali, dia memang murid akademi kami. Bukankah dia cabul? Zhang Yitian mengangguk dan berbisik. Apakah kamu tahu latar belakang apa yang dia miliki? Zhang Fengying bertanya tanpa ekspresi. Aku tidak tahu. Zhang Yitian menggelengkan kepalanya. Mata Zhang Fengying berkedip saat dia mengikuti di belakang Wang Xian. Bang! Wang Xian berjalan menuju pusat. Dengan lambaian tangannya, Ao Jian dan yang lainnya segera menyerbu ke arahnya.
Dengan ketukan kayu sambaran petir di tangannya, Savage Fish Demon Beast yang bersayap angin terbunuh. Teknik ajaib ini membuat anggota Void Beast Mercenary Group dan Amethyst Mercenary Group melebarkan mata mereka. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Zhang Fengying telah menatap Wang Xian sepanjang waktu. Dia tidak melihat jejaknya. Mungkinkah level garis keturunannya sangat tinggi? Dia berpikir sendiri. Kemudian, dia melihat kelompok Golden Swordfish dan matanya dipenuhi keheranan. Bawahannya sangat kuat. Semuanya berada di level 6 yang luar biasa. Zhang Yitian dan Xia Houming juga menatap Ao Jian dan yang lainnya dengan takjub. Kekuatan peringkat 6 tingkat transenden setara dengan pemimpin atau wakil pemimpin di kelompok tentara bayaran kota Laut Timur. Nyatanya, banyak pemimpin kelompok tentara bayaran hanya berada di level 6 transenden. 11 bawahan yang berada di peringkat 6 tingkat transenden sudah cukup kuat. Mereka berjalan selama 5 jam tanpa hambatan. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan binatang iblis tertinggi yang berada di level 6 transenden juga. Semuanya dengan mudah dibunuh oleh Wang Xian dan yang lainnya. Ada lubang yang dalam di depan kita. Dulunya itu adalah area pusat dari wilayah ikan howler bersayap. Suara Old Zeng terdengar saat semua orang melihat ke depan. Ada ruang kosong yang sangat besar di sana. Dari jauh, orang bisa melihat boas caracal bercokol di sana. Mereka bercokol di sekitar pohon berpadu angin seolah-olah mereka menjaga ruang kosong. Apakah itu lubang gua yang dalam? Wang Xian menoleh. Lubang gua yang dalam adalah area pusat ikan bersayap angin di masa lalu. Itu juga tempat tinggal ikan bersayap angin kelas atas. Ini adalah titik awal gua. Dari sini, seseorang dapat memasuki bagian manapun dari gua tersebut. Sepanjang jalan, mereka tidak menemukan harta karun dengan lempengan batu induksi. Mereka hanya bisa masuk dari sini dan memasuki gua. Sejak ikan buas sayap angin kelas atas terbunuh, tempat ini telah menjadi pintu masuk. Ikan buas sayap angin memasuki pintu masuk utama. Menurut informasi, rumah harta karun ikan buas sayap angin seharusnya tidak jauh dari pintu masuk utama. Sepertinya kita tidak menimbulkan keributan di sepanjang jalan. Kalau tidak akan ada boa bersisik brokat yang menjaga tempat ini. Penatua Zeng melihat ke depan, wajahnya berseri-seri dengan gembira. Selama tidak ada keributan, itu adalah hal yang baik. Jika ahli peringkat 8 transenden yang kuat datang ke sini dan menarik perhatian ikan buas sayap angin, mereka akan bersembunyi secara rahasia. Anda tidak tahu di mana mereka bersembunyi atau di mana harta mereka berada. Pertama, kita harus menghancurkan ratusan peringkat transenden 5 dan 6 Karakas, dan tidak mengizinkan mereka mengirimkan suara mereka. Penatua Zeng melihat ke lubang yang dalam di gua dan berkata dengan lembut. Kami telah menyiapkan formasi tanpa suara di tingkat transenden 7 di sini. Kami telah mengaturnya di sekitar sehingga kami tidak dapat mengirimkan suara kami keluar. Xia Houming mengeluarkan kompas formasi dan berkata kepada mereka. Mari kita akhiri ini secepat mungkin. Zhang Fengying memandang Wang Xian dan berkata, baiklah, mari kita akhiri ini secepat mungkin. Sekelompok orang menganggukkan kepala. 4 ahli atribut angin di tingkat 6 transenden mengeluarkan formasi dan segera pergi untuk bersembunyi. Membunuh. Ketika Tetua Zeng melihat bahwa formasi sudah diatur, dia berteriak pelan dan menyerbu ke depan. Dalam perjalanan, Zhang Fengying awalnya berjaga-jaga, dan kemudian Wang Xian. Sekarang, akhirnya saatnya dia menunjukkan kehebatannya. Mengenakan biaya, anggota kelompok tentara bayaran Amethyst dan kelompok tentara bayaran Void Beast segera maju. Wang Xian mengikuti dari belakang. 11 ikan todak emas memegang pedang panjang emas di tangan mereka dan mengikuti di belakang. Berdengung. Di lubang gua yang dalam, lebih dari 100 boa caracal memperhatikan kedatangan mereka dan meraung. Beberapa boa caracal mengibaskan ekornya dengan kuat di pohon lonceng angin. Lonceng angin di pohon lonceng angin bergoyang. Namun, mereka tidak mendengar suara apapun. Formasi tanpa suara adalah formasi atribut angin yang sangat tidak berguna. Pada saat ini, itu bisa menghasilkan efek ajaib. Mengaum, 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 hualala. Ketika Wang Xian bergegas ke formasi, dia mendengar raungan dan suara lonceng angin. Senyum muncul di wajah Wang Xian. Dia memegang kayu sambaran petir di tangannya. Kayu itu memancarkan sinar cahaya hijau dan biru. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing.
Dia melambaikan tangannya dan pohon anggur berduri yang disertai dengan petir menyambar selusin caracal-caracal pada level 6 transenden di depannya. Bam, bam, bam. Namun, sebelum serangannya bisa mendarat, cambuk angin sepanjang 1000 meter menghantam boa caracal secara instan, merobek kulit dan daging mereka. HMPH. Sebuah dengusan dingin datang dari samping telinganya. Wang Xian menoleh. Zhang Fengying memutar matanya ke arahnya dan menatapnya dengan provokatif. Mari kita lihat siapa yang paling banyak membunuh. Wang Xian menganggapnya lucu. Dia ingin membalasnya atas kegagalannya dalam pramuka. Wang Xian tersenyum dan melambaikan tangannya. Aura naga biru pekat mendarat di pohon berpadu. Pesona roh. Dia berteriak pelan. Pohon berpadu tampaknya telah hidup karena langsung menyerang boa bersisik brokat di sekitarnya. Dia melompat ke atas pohon. Dengan kayu sambaran petir di tangannya, dia menyapu binatang buas di sekitarnya. Seseorang benar-benar tiba sebelum kita. Saat ini, sekelompok besar orang tiba-tiba datang tidak jauh dari mereka. Total ada lebih dari 100 orang. Beberapa dari mereka adalah mahasiswa dari Demon Hunter College, sementara yang lainnya adalah tentara bayaran dari luar kampus. Ketika mereka melihat pertempuran di depan mereka, wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Bab 1009/1010 bertindak sendiri. Itu adalah kelompok tentara bayaran Void Beast dan kelompok tentara bayaran Amethyst. Saya tidak menyangka mereka tiba di sini sebelum kita. Itu Zhang Fengying dari keluarga Zhang dan Zheng Qiqiong dari kelompok tentara bayaran Xiahu. Dia adalah pembangkit tenaga listrik level 7 yang transenden. Mereka hampir selesai dengan Jinlin Boa di pintu masuk. Ada lebih dari 100 orang. 2 pria parubaya dan 2 pria tua berdiri di depan. Di samping mereka ada 4 pemuda. Jelas, Zhang Yitian, Xia Hou, dan yang lainnya telah memanggil Zhang Fengying dan tetua Zheng untuk misi ini. Kelompok mereka juga memanggil 4 ahli yang berada di level 7 transenden. Mereka adalah tim yang dibentuk oleh 7 kelompok tentara bayaran dari Demon Hunter College. Kemampuan mereka jauh melampaui kelompok tentara bayaran Beast dan kelompok tentara bayaran Amethyst. Ketika Wang Xian memperhatikan kedatangan sekelompok orang, dia sudah berhenti dan melihat lokasi mereka. 23. HMPH, sepertinya kamu hanya punya selusin. Setelah Zhang Fengying membunuh 23 Karakas, dia menatap Wang Xian dengan ekspresi sombong. Namun, ketika dia melihat Wang Xian melihat ke kejauhan, dia sedikit terkejut. Segera, dia melihat sekelompok orang yang jaraknya 1000 meter. Mata yang tajam, Zhang Fengying bergumam pada Wang Xian dengan ekspresi tidak senang. Jelas bahwa dia tidak senang ketika dia melihat bahwa Wang Xian telah menemukan bahwa ada orang di luar sebelum dia dan dia kalah dalam penyelidikan. Dia memandang sekelompok orang dengan ketidaksenangan. Kapten Zhang, Kapten Xiahu, dan 2 senior. Aku tidak menyangka kalian tiba lebih cepat dari kami. Sekelompok orang berjalan mendekat dan berbicara dengan Zhang Yitian, Xia Huming, dan yang lainnya. Kebetulan sekali, Zhang Fengying dengan jelas menyampaikan emosinya kepada mereka saat dia berkata dengan dingin. Hehe, kita hanya beruntung. Terima kasih telah menyingkirkan boa berskala brokat ini. Seorang pria parubaya di depan berkata sambil tersenyum. Haruskah kita bekerja sama atau menempuh jalan kita sendiri? Penatua Zheng berjalan mendekat dan melihat mereka. Bagaimana menurutmu? Pria parubaya itu memandangi mereka dan bertukar pandang dengan 3 ahli tingkat transenden 7 di sampingnya. Dia tersenyum. Baik, beberapa orang di samping mereka mengangguk. Bukannya tidak ada yang pernah memasuki gua ikan buas Windwing sebelumnya. Mereka meninggal atau kembali dengan tangan kosong. Tidak ada yang tahu betapa berbahayanya itu. Kebanyakan dari mereka hanya pelajar. Tidak apa-apa jika mereka tidak bisa mendapatkan harta karun itu, tetapi tidak ada gunanya jika mereka kehilangan nyawa. Pada perjamuan terakhir, ide mereka adalah untuk menggabungkan kekuatan. Kali ini, mereka secara alami tidak akan menolak. Komandan Zhang, Komandan Xiahu, ayo buat rencana. Saya memiliki peta gua ikan buas bersayap angin. Meskipun mungkin terperinci, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Seorang pemuda memegang peta di tangannya dan berkata kepada Zhang Yitian dan Xia Huming. Baiklah, bagus kalau kita bisa menyelesaikan misi ini. Bahkan jika kita gagal, kita dapat memperlakukannya sebagai pengalaman. Nyawa kami lebih penting. Xia Huming berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya.
Wang Xian mengangkat alisnya dan berjalan menuju pemuda itu. Hah! Namun, ketika pemuda itu melihat Wang Xian berjalan mendekat, dia sedikit terkejut. Kemudian, dia perlahan melipat peta di tangannya dan menatapnya dengan cemberut. Wang Xian. Wang Xian. Murid baru itu Wang Xian. Saya tidak berharap dia mengikuti kekosongan bis ametis. Ketika mereka melihat pemuda itu memanggil nama Wang Xian, orang-orang di belakang melihat ke atas pada saat yang sama dengan ekspresi penasaran di wajah mereka. Saat ini, semua orang di Akademi Pemburu Iblis tahu nama Wang Xian. Tidak ada yang berani mengakui bahwa dialah yang membunuh Yun Han Hai dan yang lainnya. Namun, kebanyakan orang merasa bahwa dia bodoh dan mencari kematian. Kapten Lian, kelompok tentara bayaran Tuan Muda mengatakan bahwa siapapun yang membelanya, terlepas dari kelompok tentara bayaran mana, mereka pasti akan membuatnya membayar mahal. Juga, di sisi keluarga Yun, seorang pemuda berjalan mendekat dan berbisik kepada Kapten Lian yang sedang memegang peta di tangannya. Ketika keempat pria parubaya itu mendengar kata-kata mereka, mereka mengangkat alis dan melambai pada seorang pria muda di samping mereka. Kapten Zhang, Kapten Xiaohu, kita bisa bekerja sama, tapi Wang Xian ini. Kapten Lian memandang Zhang Yitian dan Xiahou Ming dan berkata dengan acuh tak acuh, kita tidak bisa membawanya. Kudengar keluarga Yun sudah bersiap untuk balas dendam. Hah, apa yang sedang terjadi? Mengapa kita tidak bisa membawanya bersama? Orang ini jauh lebih berguna daripada kalian. Zhang Fengying mendengar kata-kata Kapten Lian dan berkata dengan dingin dengan sedikit terkejut. Hehe, ada beberapa hal yang mungkin belum kamu ketahui, senior. Saat ini, tidak ada yang berani mendekati orang ini. Seorang pria muda di sebelahnya memandang Wang Xian dengan ekspresi mengejek. Tidak baik bagi orang yang akan mati untuk melibatkan orang lain. Hah! Zhang Fengying tertegun. Zhang Yitian dan Xiahou Ming mengerutkan kening dan menatap mereka. Dari kelihatannya sekarang, kerja sama kita. Bagus. Kalian bisa pergi bersama mereka. Aku akan pergi sendiri. Wang Xian tidak memperhatikan kata-kata beberapa pemuda itu. Dia berkata langsung kepada Zhang Yitian, Xiahou Ming, dan yang lainnya. Pemimpin Wang, jangan khawatir. Kami tidak akan. Zhang Yitian sedikit terkejut dan dengan cepat menjelaskan. Aku akan pergi sendiri. Aku akan menjadi beban jika aku pergi dengan kalian. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Hehe, kamu benar-benar tahu batasanmu. Kamu tahu bahwa kamu akan menjadi beban. Kapten Lian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata Wang Xian. Kapten Wang tidak akan menjadi beban. Kekuatan Kapten Wang. Xiao Hua, jangan bicara. Seorang gadis dari kelompok tentara bayaran ametis ingin membantah atas nama Wang Xian, tetapi Zhang Yitian dengan cepat menghentikannya. Kelompok tentara bayaran Tuan Muda dan keluarga Yun ingin berurusan dengan Wang Xian. Namun, mereka belum mengetahui kekuatan Wang Xian yang sebenarnya. Begitu dia mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya, dia akan berada dalam bahaya yang lebih besar lagi. Berhenti. Zhang Yitian dengan cepat berteriak. Xiahou Ming juga memberi isyarat kepada bawahannya di belakangnya untuk menghentikan mereka berbicara. Kamu bocah. Zhang Fengying mengungkapkan ekspresi tidak senang ketika dia mendengar bahwa dia menyeret mereka. Dia tahu bahwa dia mengacu pada mereka. Hehe, kalian bisa ikut. Aku akan pergi duluan. Wang Xian semuanya tersenyum. Dia melambaikan tangannya ke arah Zhang Fengying dan yang lainnya dan langsung berjalan ke lubang yang dalam. Omong-omong, dia masih harus berterima kasih kepada orang-orang ini. Sekarang dia ada di sini, dia sudah mengerti semua yang perlu dia ketahui. Setelah itu, mengikuti kelompok tentara bayaran ametis dan kelompok tentara bayaran Void Beast akan membuatnya merasa dibatasi. Wang Xian sangat senang berpisah dengan mereka. Meskipun itu seperti membakar jembatan setelah menyeberangi sungai, dia akan memberi mereka kompensasi jika dia bisa mendapatkan harta itu. Pergilah sekarang. Zhang Fengying menjadi semakin marah saat melihat wajah bahagia Wang Xian. Jelas, orang ini sangat ingin berpisah dengan mereka. Jelas bahwa dia membenci mereka. Nak, cepat pergi. Kelompok tentara bayaran Tuan Muda dan keluarga Yun mungkin akan segera datang mencarimu. Hehe, lebih baik mati di tangan binatang buas daripada disiksa sampai mati. Bab 1010-1011 Windwing Harta Savage Fish. Bos, haruskah kita bergerak? Jika kita membunuh anak ini,
kelompok tentara bayaran Tuan Muda dan keluarga Yun pasti akan memberi kita banyak keuntungan. Kelompok tentara bayaran Ametis dan kelompok tentara bayaran Void Beast ada di sini. Anda ingin membunuhnya? Diam. Hehe, bos, aku tidak tahu mengapa anak ini membiarkan kelompok tentara bayaran Ametis dan kelompok tentara bayaran Void Beast sangat melindunginya. Apa gunanya itu? Sekarang dia telah menyinggung keluarga Yun, bahkan dengan latar belakang kedua pemimpin mereka tidak dapat melindungi anak ini. Lagi pula, Yun Hanhai adalah murid keluarga Yun yang paling menonjol. Saat mereka menyaksikan Wang Xian dan orang-orangnya berjalan ke lubang gua yang dalam, semua orang melihat ke belakang dan saling berbisik. Pemimpin Lian bahkan mengejek mereka. Hanya kelompok tentara bayaran Ametis dan kelompok tentara bayaran Void Beast yang memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Mereka telah menyaksikan kemampuan deteksi Wang Xian yang luar biasa di sepanjang jalan. Mengikuti Wang Xian pasti lebih cocok daripada bekerja sama dengan mereka. Namun, Wang Xian menemukan alasan untuk berpisah dari mereka. Ini membuat mereka tidak bahagia. Zhang Yitian dan Xia Houming saling bertukar pandang. Mereka berjalan tanpa daya dan mendiskusikan langkah mereka selanjutnya dengan kelompok tentara bayaran lainnya di Akademi Pemburu Iblis. Zhang Fengying adalah satu-satunya yang memelototi sosok Wang Xian dengan gigi terkatup. Dia berharap bisa menelannya utuh. Ada cukup banyak orang. 5 menit kemudian, Zhang Yitian, Xia Houming, dan yang lainnya sedang berdiskusi di samping lubang yang dalam di dalam gua ketika sekelompok orang terbang ke atas. Sekelompok orang menoleh dan mengungkapkan sedikit kejutan di wajah mereka. Ada 30 orang dalam kelompok itu. Yang terlemah di antara mereka berada di level 6 luar biasa. Namun, bukan itu yang mengejutkan mereka. Yang mengejutkan mereka adalah 8 orang di depan. Peringkat 7 Transcendent, 8 ahli Transcendent peringkat 7. Itu bekas ular. Saya tidak menyangka Komandan Ular datang secara pribadi. Keempat pria parubaya itu berasal dari keluarga Yun. Keluarga Yun benar-benar mengirim 4 ahli Transcendent peringkat 7. Mereka, semua orang memandang keheranan. Bahkan Zhang Fengying dan Tetua Zeng memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka tahu kelompok orang ini dan kemampuan mereka tidak lebih lemah dari mereka. Semuanya, ku dengar Wang Xian ada di sini. Pernahkah Anda melihat dia? Snake Hen mengalihkan pandangannya ke kelompok Ametis dan Void Beast dan bertanya dengan dingin. Ya, kita memiliki. Komandan Lian melihat Zhang Yitian dan Xia Houming, berbalik dan berkata, Komandan Ular, mereka memasuki lubang yang dalam 5 menit yang lalu. Oh, benarkah? Dia melihat ke dalam lubang yang dalam dan berkata, jika Anda melihatnya, tolong beritahu pelat batu komunikasi. Kami pasti akan berterima kasih. Juga, kuharap tidak ada yang akan melindungi mereka. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Zhang Yitian dan Xia yang sedang berada di rumah. Biarkan aku memberitahumu, siapapun yang berani melindungi orang yang membunuh Tuan Muda kita adalah musuh keluarga Yun. Jangan salahkan kami karena kejam ketika saatnya tiba. Seorang pria parubaya dari keluarga Yun berdiri di sebelah tanda ular memperingatkan anggota kelompok tentara bayaran Ametis dan kelompok tentara bayaran Void Beast dengan tatapan membunuh di matanya. Ini membuat Zhang Yitian dan Xia Houming sangat malu. Zhang Fengying dan Tetua Zeng, yang berdiri di samping, juga memiliki kilatan di mata mereka. Mereka tidak berani membantu Wang Xian secara terbuka setelah keluarga Yun membuat pernyataan yang begitu keras. Semuanya, kita akan masuk pertama. Snaketres melirik mereka dan berjalan langsung ke dalam lubang yang dalam. Sekelompok ahli mengikuti di belakangnya. Kita juga harus bergegas. Snaketres dan keluarga Yun tidak hanya ingin membunuh Wang Xian, tetapi mereka juga ingin mencoba peruntungan. Kapten Lian berkata dengan cemas saat melihat mereka masuk. Ayo pergi. Zhang Yitian, Xia Houming, dan beberapa ahli alam supernatural tingkat 7 menganggukkan kepala dan segera memasuki lubang yang dalam. Saat ini, Wang Xian sudah memasuki lubang yang dalam. Lubang yang dalam memiliki luas sekitar 2000 meter persegi dan dalamnya sekitar 5 meter. Itu dikelilingi oleh gua-gua yang padat. Setidaknya ada 1000 gua, ada yang besar dan ada yang kecil. Melalui gua-gua ini, seseorang dapat memasuki gua ikan buas bersayap angin. Wang Xian langsung memilih pintu masuk gua yang relatif besar di tengah dan masuk. Begitu mereka memasuki pintu masuk gua, seolah-olah mereka telah memasuki labirin.
Ketika mereka berjalan sekitar 100 meter, mereka menemukan pertigaan jalan. Ayo pergi ke sini. Mata Wang Xian berbinar. Dia memilih jalan dan langsung masuk. Dalam penglihatannya, ada bagian di kedua sisi kiri dan kanan. Lorong-lorong itu diblokir oleh tanah sejauh 5 hingga 6 meter. Saat mereka berada di dasar laut, yang jaraknya lebih dari 20.000 meter, tanahnya sangat keras. Tanpa kekuatan level 5 yang luar biasa, akan sulit untuk menggali lubang. Dengan mata naga api terang dan gelap, selama keberuntunganku tidak terlalu buruk, aku pasti bisa menemukan harta karun ikan buas bersayap. Sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung saat dia berjalan lurus ke depan. Dia memindai sekelilingnya dan bisa melihat melalui area seluas 500 hingga 600 meter. Sebenarnya ada penyergapan. Wang Xian berjalan maju dan sebuah sudut muncul di depannya. Di sudut, ada dua boa caracal yang tergantung di atas. Jika ada yang masuk, mereka pasti akan diserang oleh mereka. Dia melambaikan tangannya dan berjalan lurus ke depan. Bang! Bang! Sebelum dia bisa berjalan, dua suara jatuh bisa terdengar. Dua boa caracal yang berada di level 6 Transcendent telah dibunuh oleh iblis aneh dan yang lainnya. Gua ikan buas bersayap angin itu lebarnya sekitar 5 meter. Setan aneh itu akan sedikit dibatasi di sini. Namun, berburu binatang buas dan binatang iblis lainnya akan menjadi sepotong kue. Melanjutkan, dengan mata naga api gelap terang dan iblis aneh dan yang lainnya, kecepatan Wang Xian sangat cepat. Segala sesuatu di sekitarnya terkendali. Begitu dia menemukan binatang iblis dan binatang iblis, dia akan dapat diburu oleh iblis aneh dengan cepat. Setelah memasuki tempat ini, aku akan benar-benar kehilangan arah. Bahkan jika saya memiliki mata naga api gelap terang, saya tidak tahu dari mana saya berasal. Wang Xian melihat ke belakang. Dia benar-benar kehilangan arah. Jika dia ingin pergi, dia hanya bisa membuat lubang di atasnya dan pergi. Tidak heran sudah begitu lama. Spesies ikan buas bersayap angin dan binatang iblis belum dilenyapkan. Wang Xian terus berjalan ke depan. Tiba-tiba, dia berhenti dan melihat ke kiri. Itu sarangnya. Wang Xian melihat ke kiri dengan mata bersinar. Dalam penglihatannya, ada sebuah gua besar di belakang 7 lorong. Itu berbeda dari bagian semacam ini. Itu benar-benar gua. Di dalam gua, ada lebih dari 10 ikan buas sayap angin. Ikan buas sayap angin terlemah berada di level 4 dan sisanya berada di level 5 atau 6 dari alam supernatural. Wang Xian tersenyum. Aku akhirnya menemukan sebuah gua. Kudengar ada harta karun di setiap gua. Binatang iblis tidak kalah cerdas dari manusia. Sebuah gua setara dengan klan keluarga kecil. Di dalam klan keluarga kecil ini, akan ada harta karun. Wang Xian memegang kayu sambaran petir di tangannya dan memasukkannya ke dinding lorong di sebelah kiri. Dia menggali lubang dan berjalan lurus. Sekelompok anggota dari Istana Naga mengikuti di belakangnya. Bab 1011, di bawah harta 1012 ikan buas bersayap angin. Bang! 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 Wang Xian menggunakan kayu sambaran petir untuk menembus lubang satu persatu. Kemudian, dia dan anggota Istana Naga masuk ke dalam gua. Tanda seru, siap-siap. Setelah menembus 7 bagian, Wang Xian berkata kepada Ao Yao dan yang lainnya di belakangnya. Itu Raja Naga. Ao Yao mengangguk. Dia memegang kayu sambaran petir di tangannya dan meletakkannya dengan lembut di dinding lorong. Berdengung. Tembok tebal itu retak terbuka dan lubang selebar 3 meter perlahan muncul. Dia melihat ke dalam lubang dan melihat sekelompok ikan buas bersayap angin. Mereka sudah memperhatikan keributan di sini dan menatapnya dengan saksama. Tubuh mereka tergeletak di tanah dan mata mereka dipenuhi kewaspadaan. Bang! Wang Xian mendorong lengannya dan seluruh lubang selebar 3 meter muncul. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, pedang angin yang seperti aurora datang langsung ke arah mereka. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan perisai bumi besar langsung muncul di depannya. Dalam keadaan apapun, Wang Xian, yang berada di level Transcendent 7, dapat dengan mudah menghadapi serangan sekelompok orang yang berada di level 6 Transcendent. Membunuh. Pedang angin mendarat di perisai bumi. Wang Xian mengeluarkan teriakan pelan dan ikan pedang emas serta iblis aneh langsung menyerang mereka dari belakang. Manusia terkutuk, aku akan mencabik-cabikmu. Ikan biadab bersayap angin tingkat 6 yang luar biasa menatap Wang Xian dan yang lainnya dengan kejam dan meraung keras.
Biarkan satu hidup. PFFT. 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 Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh. Serangan Ao Jian dan Ao Demon telah mendarat di lebih dari 10 ikan buas bersayap angin. Satu persatu, ikan buas bersayap angin terbunuh dengan mudah. Manusia, kamu benar-benar membunuh anggota keluarga kami. Anda layak mati. Aku akan membunuh kalian semua. Yang selamat terakhir berbicara bahasa manusia dari benua supranatural. Ekspresinya sangat ganas. Penangkap jiwa. Wang Xian melihat ekspresi haus darah dan penuh kebencian dari ikan buas bersayap angin. Dia sedikit mengernyit dan menggerakkan tubuhnya. Dia menggunakan penangkap jiwa kemampuan supranatural. Kemampuan menyerap jiwa. Dengan menyerap jiwa makhluk lain, seseorang dapat mengekstrak ingatan mereka. Wang Xian jarang menggunakan kemampuan ini. Ini karena ingatan pihak lain terlalu besar dan itu akan menguras semangatnya. Berdengung. Energi khusus memasuki pikiran Wang Xian. Seketika, dia merasa ada sesuatu yang dimasukkan dengan paksa ke dalam pikirannya. Aura ganas memenuhi pikiran Wang Xian. Perlahan, dia mengerutkan kening sedikit. Mereka sebenarnya mengandalkan bau dan arah angin untuk berjalan di lorong. Ini menyusahkan. Wang Xian merasakan informasi ini dan menggelengkan kepalanya. Dari ingatan di benaknya, dia mengetahui bahwa ikan buas bersayap angin itu adalah binatang iblis yang sangat rakus. Mereka suka menjarah, terutama manusia. Mereka memperlakukan manusia sebagai makanan mereka. Selain itu, mereka suka menjarah segala macam harta untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ras yang serakah. Wang Xian berpikir sendiri. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa Ao Jian dan yang lainnya telah menyimpan lebih dari 10 mayat ke dalam cincin interspatial mereka. Dia melihat ke seluruh gua. Gua yang menempati radius 2000 meter itu terbagi menjadi lubang-lubang kecil untuk ditinggali. Di tengah gua, terdapat lubang yang terbesar. Ada beberapa hal yang tersembunyi di dalamnya. Wang Xian segera berjalan mendekat dan memasuki gua. Dia melihat banyak barang ditempatkan di dalamnya. Senjata. Senjata tingkat transenden. Ada begitu banyak dari mereka. Bahkan ada cincin interspatial. Apa ini? Wang Xian tercengang. Senjata-senjata ini jelas diperoleh oleh ikan howler bersayap setelah mereka memburu manusia. Selain item ini, ada 3 item lainnya. Azure Stone, material tingkat 6 transenden. Bunga berpadu angin, bahan tingkat 5 transenden. Cairan lonceng angin, cairan roh tingkat 6 transenden. Dari ketiga item tersebut, batu biru digunakan untuk menyempurnakan susunan dan senjata. Satu batu biru bernilai 5.000 batu roh kelas menengah, dan ada lebih dari 1.000 batu biru di sini. Nilai bunga berpadu angin relatif rendah, beberapa ratus batu roh kelas menengah. Adapun cairan lonceng angin, setetes bisa mencapai beberapa ribu batu roh kelas menengah, dan setidaknya ada beberapa ribu tetes di sini. Tidak termasuk beberapa senjata dan armor level 5 atau 6 yang luar biasa, nilai dari ketiga item ini saja telah mencapai lebih dari 10 juta. Tidak heran kelompok tentara bayaran dari kota Donghai akan datang ke sini satu persatu. Nilai item dari keluarga kecil seperti ikan buas sayap angin sangat tinggi. Lalu, bukankah harta seluruh ras binatang iblis bernilai ratusan juta atau bahkan puluhan batu roh kelas menengah? Mata Wang Xian terbakar oleh gairah. Setelah menyimpan semua harta, Wang Xian mengamati sekelilingnya dan berkata, "Ayo pergi." Dia menggerakkan tubuhnya dan berjalan menuju lokasi di dalam. Penangkap jiwa tidak mendapatkan informasi apapun. Dia hanya bisa mencari perlahan. Ketika dia berjalan lebih dalam ke dalam gua, dia menyadari bahwa di persimpangan jalan, dia sering bertemu ular boa bersisik brokat yang tersembunyi. Tampaknya menjaga tempat ini. Setelah mengemudi selama setengah jam lagi, Wang Xian tidak tahu di mana dia berada. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling dan menemukan gua lain. Ukurannya hampir sama dengan gua sebelumnya. Ada kurang dari 10 ikan bersayap angin di dalamnya. Wang Xian membuka jalan itu dan membunuh mereka dengan mudah. Ini panah pembersih angin. Itu adalah senjata spesial tingkat 6 yang transenden. Setelah membunuh semua ikan bersayap angin di dalam gua, Wang Xian memasuki gua dan menemukan lebih dari 10 senjata khusus. Panah pembersih angin, senjata level 6 transenden. Senjata ini mirip dengan busur dan anak panah, tetapi sama sekali berbeda dari busur dan anak panah. Itu mirip dengan Suge Crossbow. Seluruh senjata terlihat sangat rumit.
Ini adalah senjata paling rumit yang pernah dilihat Wang Xian sejak dia datang ke benua transendensi. Bahkan senjata pertahanannya tidak serumit yang ini. Itu seharusnya bernilai banyak batu roh. Wang Xian memandangi busur silang pembersih angin sepanjang 1 meter dan melanjutkan pencariannya. Pada saat ini, di lorong bawah tanah ikan buas bersayap angin, Bisvoid Amethyst dan kelompok tentara bayaran lainnya dari Akademi Pemburu Iblis dengan hati-hati meraba-raba di lorong itu. Ada lebih dari 100 orang dan mereka terlihat agak agung. Namun, 3 dari mereka meninggal dalam rentang waktu 4-5 jam. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa satu persatu, Jinlin Boa telah menyampaikan berita ini kepada ras binatang iblis dari ikan buas bersayap angin. Dibandingkan dengan Wang Xian, mereka hanya memanen beberapa mayat binatang buas. Meskipun mereka telah menemukan gua tersebut, ikan buas bersayap angin telah melarikan diri sebelum mereka tiba. Tidak ada satu harta pun yang tertinggal. Ada ikan buas sayap angin tingkat 6 yang luar biasa di gua-gua biasa. Pasti ada eksistensi yang lebih kuat di seluruh ras. Wang Xian menyimpan mayat ikan buas sayap angin tingkat 6 yang luar biasa seperti yang dia pikirkan sendiri. Namun, terlepas dari apakah ada level 7 atau level 8 yang luar biasa, Wang Xian sama sekali tidak khawatir. Dengan kekuatan mereka, mereka masih bisa bertarung jika mereka bertemu dengan ikan buas sayap angin level 9 yang luar biasa. Ayo lanjutkan. Wang Xian berpikir sendiri sambil terus berjalan ke depan. Mata api terang dan gelap naga mengamati sekeliling. Paling lama dalam seminggu, Wang Xian akan dapat sepenuhnya mencari tempat ini. Saat itu, dia tidak tahu berapa banyak yang akan dia dapatkan.